Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Peduli Kanker Anak, Hari Putri Lestari gelar seminar wawasan kebangsaan. Berdasarkan dari data Childhood Cancer International (CCI), lebih dari 300.000 anak di bawah 18 tahun terdiagnosa penyakit kanker setiap tahunnya di seluruh dunia. 80% anak tersebut tinggal di negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia, di mana tingkat kelangsungan hidup mereka hanya mencapai 20%. Hal ini memantik perhatian dari Hari Putri Lestari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menggelar seminar wawasan kebangsaan dengan tema membangun kesadaran bahaya kanker pada anak, upaya pencegahan dan penanganan di salah satu hotel di Kecamatan Kaliwates, Jember, Sabtu pagi. Untuk mengetahui seperti apa tujuan digelarkannya seminar wawasan kebangsaan dengan tema membangun kesadaran bahaya kanker pada anak yang digelar anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Ibu Hari Putri Lestari. Halo, selamat sore Ibu Tari. Selamat sore. Ya, Bu Tari saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana Bu Tari peduli terhadap kanker anak dan menggelar seminar wawasan kebangsaan di salah satu hotel pada Sabtu pagi tadi. Jadi tujuan digelarkannya seminar wawasan kebangsaan ini seperti apa sih, Bu? Iya, jadi ini dalam rangka peringatan Hari Kanker Internasional dan Hari Kanker Anak ya, pada bulan Februari ini, tanggal 15 Februari lalu. Dan kita semua diingatkan bahwa selama ini kan selama 2 tahun terakhir itu kita sibuk dengan tentang info-info atau berita-berita tentang COVID, ya kan? Semua dikaitkan dengan COVID, tetapi kita agak bukan terlena ya, terkesampingkan lah terkait dengan masalah penyakit-penyakit yang lain, khususnya terkait dengan anak. Nah, bahaya kanker ini kan penyakit yang paling ditakuti dan paling berbahaya. Jadi ini yang kita harus mulai waspada terkait dengan terutama kanker pada anak. Nah, apabila anak itu mengidap penyakit kanker, itu masa depannya juga akan terganggu ketika tidak tertangani. Keselamatan jiwanya juga akan terancam. Kemudian juga bahaya tentang terkait dengan pembiayaan pengobatannya juga kalau semakin tidak ditangani secara dini akan berbiaya sangat mahal. Nah, inilah yang kita dengan hari peringatan Hari Kanker Anak, saya berusaha untuk memanfaatkan acara SOSIS atau wawasan kebangsaan ini untuk mengingatkan kembali bahwa kita harus waspada, harus lebih terhadap tumbuh kembangnya anak-anak, karena anak-anak ini adalah aset masa depan bangsa, begitu. Jadi sangat prihatin ketika biasanya kan begini, orang tua ataupun orang sekitarnya akan aware ya, atau akan perhatian atau akan baru ke dokter itu ketika sudah kanker itu sudah stadium 3 atau stadium 4. Rata-rata kan kalau sudah ada benjolan, sudah ada kelihatan menyolok, kalau ketika kelihatan secara kasat mata, baru mereka ke dokter. Tapi ketika tadi kan saya menghadirkan pakar kanker yaitu Profesor Ugrasena, jadi kadang-kadang ini kanker ini tidak nampak seperti kanker leukemia. Kebanyakan kanker leukemia pada anak-anak atau kanker yang sejak dia dalam kandungan kemudian lahir, baru berapa hari sudah terdeteksi bahwa bayi itu mengalami kanker, menderita kanker. Tapi orang tua atau orang sekitarnya tidak semua paham tentang tanda-tanda kanker sedini mungkin. Jadi dengan hari peringatan Hari Kanker Anak ini ya harapannya yang tadi yang hadir itu adalah tokoh-tokoh perempuan, aktivis perempuan, kemudian media, saya harap tersosialisasikan, mengingatkan bahwa kita harus perhatikan tumbuh kembang kesehatan anak sedini mungkin, begitu. Jadi ketika tahu ada gejala-gejala yang digambarkan oleh narasumber, itu juga kita harus ke dokter dan menindaklanjuti, begitu. Iya.
Memang menjadi perhatian bahwasanya warga Indonesia memang akan lebih perhatian, akan menuju ke dokter, akan berobat jika kanker yang dialami Sudah sudah parah, stadium 3 dan 4 3 atau seperti itu, 4. Bu. Iya, iya. Pertama kan yang tadi disampaikan oleh narasumber bahwa yang sulit deteksi itu adalah kanker darah ya atau leukemia, Iya. ya kan. Juga ada benjolan kecil, mungkin dianggap bisul atau apa. Kemudian anak rewel gitu kan, sering nangis itu kadang-kadang dipikir sakit biasa begitu. Nah ini kan mimisan atau apa sih. Nah ini yang kita harap supaya diketahui oleh orang tua ataupun perawat. Tadi juga hadir perawat atau bidan. Jadi sedini mungkin kita mengingatkan kepada dinas terkait ataupun stakeholder atau terutama orang tua bahwa kita harus bisa lebih perhatian kepada anak mulai dilahirkan, tanda-tanda dia sudah ada bawaan ada bibit atau potensi kanker ini. Nah, terutama yang tidak kalah pentingnya adalah makanan ya, makanan jajanan yang berbahan kimia. Ketika dimakan itu secara berlebihan atau sering, ini kan juga potensi menimbulkan bahaya kanker pada anak. Jadi contoh makanan yang tadi disampaikan oleh dokter, saus bakso, sausnya itu tidak berwarna merah itu dari yang zat aman, tetapi dari bahan pewarna cat atau berbahan kimia. Nah ini yang membahayakan, tidak banyak yang tidak menyadari apa yang dikonsumsi seperti makanan instan yang tidak terdaftar atau sudah kedaluarsa atau tadi bahan penyedap yang berlebihan dan lain-lain. Ini juga harus mendapatkan perhatian kita semua masyarakat umum begitu. Ya, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari peserta seminar wawasan kebangsaan yang digelar Bu Tari pada Sabtu pagi tadi. Kalau boleh tahu narasumber dan audiennya ini dari mana saja, Bu Tari? Jadi kami memang membatasi yang hadir itu 125 karena terkait dengan prokes. Jadi kami tetap mengundang itu dengan kapasitas dan jarak yang protokol kesehatan. Kemudian narasumbernya adalah dari ahli kanker dari Rumah Sakit Dr. Somo. Beliau juga dosen Universitas Airlangga, Profesor Ugrasena. Kemudian juga kami menghadirkan dari Kepala Dinas Kesehatan Jember. Harapannya adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Jember ini untuk mensosialisasikan ke puskesmas atau poli-poli bagaimana hidup sehat terutama untuk anak atau deteksi dini terhadap yang potensi terhadap kanker anak. Nah, memang kami menghadirkan 2 narasumber, saya rasa cukup dan audiens supaya detail sekali tentang terkait dengan jenis-jenis kanker, terutama dari Profesor Ugrasena. Yang kami undang adalah dari perwakilan PKK, ada yang dari wanita, ada penyintas kanker juga, kemudian ada tokoh perempuan, ada tokoh antar agama perempuan, kemudian dari perwakilan juga ada beberapa kepala desa, kemudian juga ada aktivis. Nah ini perwakilan-perwakilan dengan harapan bisa menyampaikan melalui sosial media, Instagram ataupun Facebook, ya minimal juga mengingatkan kepada masyarakat secara umum begitu. Harapannya begini, kita kan sudah dimelekkan atau dibuktikan ketika COVID ini berbiaya tinggi mengganggu pembangunan, ya kan? Ketika kanker itu juga akan orang kalau kanker, orang miskin bisa tambah miskin. Orang menengah aja bisa jatuh miskin, ya kan? Jadi harapannya ketika kanker ini sudah ditahui gejala-gejalanya dan secepatnya ditangani oleh dokter ahlinya, ya kan? Sehingga itu proses penyembuhannya lebih kesembuhannya bisa total. Tadi disampaikan kalau sedini mungkin itu deteksi dan di pengobatan secara kontinu, tingkat kesembuhannya di atas 90%. Yeah. Nah, tapi kalau terhambat tingkat peluang hidupnya 20%. Nah, ketika sudah stadium 3 atau stadium lanjut, berbiaya sangat tinggi. Nah, ini kalau semua jadi beban negara, jadi begini, saya yakin yang ke dokter, bukan saya yakin ya, mungkin orang yang sudah ke dokter itu adalah orang yang benar-benar atau pasien yang benar-benar sudah parah. Tapi banyak juga yang pasien yang tidak ke dokter atau tidak
karena takut berbiaya, akhirnya ya ada pengobatan alternatif, mungkin dengan herbal atau apa. Di segala upaya, tetapi saya pikir khusus kanker anak, ya kita harus mengingatkan bahwa masa depan mereka sangat diharapkan untuk tumbuh kembangnya itu lebih baik dan lebih sehat begitu. Ya, baik, Bu Tari. Dengan digelar seminar wawasan kebangsaan yang digelar Bu Tari pada Sabtu pagi tadi, poin-poin apa saja yang paling Bu Tari tangkap dari para audien ini, Bu? Satu hal yang memang tadi justru disampaikan, saya tadi juga mengundang DPRD tingkat 2 ya, Bu Indri dari DPRD Kabupaten Jember, supaya bisa mengawal juga warga yang ada di Jember ya. Karena nanti kalau urusan provinsi dengan kami yang akan membantu di rumah sakit provinsi. Yang dikeluhkan adalah antrian di pasien-pasien yang katakan sudah stadium 3 atau 4 yang rata-rata sudah dirujuk. Jadi begini, pasien yang sudah tidak bisa ditangani di kabupaten, khususnya Kabupaten Jember, itu kan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Provinsi Jawa Timur, ya kan? Nah, di situ ada yang sampai Bu Indri menyampaikan bahwa ada yang sudah 2 tahun antri, ada yang lebih. Nah, itu sudah dijawab tadi sama narasumber Pak Profesor Ugrasena bahwa persoalan antrian itu memang banyak faktor, ya. Terutama sejak COVID. Jadi sebelum COVID, jadi sebagai info bahwa Rumah Sakit Dr. Sutomo ini kan rujukan se-Indonesia Timur. Dari sampai Maluku, Irian, ataupun katakan Sulawesi, Bali, NTT, ke Jawa Timur, itu kalau operasi tumor atau operasi kanker, kebanyakan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Betapa banyaknya pasien yang dirujuk ke sana karena memang dianggap bahwa tenaga ahli kanker dan penunjang yang lainnya dianggap mumpuni ahli lah ya untuk di Jawa Timur. Kedua, peralatan ini juga dianggap lengkap. Nah, sedangkan yang membutuhkan banyak, kamarnya terbatas, kamar inap, kamar operasinya terbatas. Nah, juga kadang-kadang yang tidak dipahami oleh masyarakat bahwa tidak selalu pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo itu langsung ditangani, karena kan harus diperiksa secara keseluruhan. Apakah ini sudah siap untuk dioperasi? Apakah nanti khawatirnya kalau dioperasi akan justru membahayakan, misalnya komplikasi ataupun stamina-nya belum juga memungkinkan, mungkin tekanan darahnya lebih tinggi. Ahlinya pasti kan mengatakan ini belum layak operasi, sehingga pada waktu dirujuk, kebanyakan kan yang sudah dirujuk dianggap sudah langsung ditangani. Padahal antriannya banyak, juga tergantung kedaruratan. Jadi kalau saya perhatikan di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kan ada warna hijau, kuning, dan merah. Meskipun dia sudah antri sudah lama, tetapi ada yang lebih kedaruratannya lebih penting, ini yang akan didulukan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat luas. Nah, kemudian terkait dengan COVID. Semenjak COVID ini hampir 2 tahun ya, Maret ini 2 tahun ya, itu banyak dokter ahli, bukan ahli anestesi lah, ahli kanker, atau tenaga medis lain banyak terpapar, ada yang meninggal, banyak yang meninggal, sehingga sangat ketat membatasi juga yang akan mereka ambil tindakan. Jadi problemnya di situ, makanya itu kita membantu mensosialisasikan sedini mungkin mendeteksi pencegahan kanker ataupun ketika ada kanker stadium 1-2 itu segera ditangani sehingga cukup bisa ditangani di rumah sakit kota kabupaten begitu. Iya, seperti yang disampaikan Bu Tari, bahwasanya para pasien ini harus mengantri. Kendalanya di sana, khususnya mereka pasien di Dr. Sutomo. Bu Tari, apakah ada pesan-pesan kepada dinas terkait dengan adanya keluhan-keluhan dari para audien ini, Bu? Ya, mestinya saya menghimbau bukan saja mendesak untuk para bupati atau kepala daerah tentunya dengan OPD terkait ya, OPD terkait dengan dinas sosial, dinas kesehatan, ya ke puskesmas. Tadi sudah disampaikan bahwa sosialisasi kanker itu tidak masif sampai ke bawah. Jadi tadi disampaikan dari PKK bahwa tidak ada tuh di Posyandu
informasi atau brosur. Ya mungkin pernah sekali 2 kali, tetapi ya masih kurang pemahaman tentang bahaya kanker. Itu tadi ada yang masih lengah, banyak makanan-makanan yang menurut kita juga itu sebagai pemicu kanker masih terkonsumsi secara bebas oleh masyarakat umum. Jadi lebih intens lah sosialisasi, kan bisa banyak cara. Kalau terkaitan dengan dana atau jangkauan oleh pemerintah, sekarang buat aja iklan mini ataupun semacam kampanye, ya kampanye pakai mini video kan bisa di-share di YouTube atau di Facebook ataupun di WA. Zaman sekarang kan WA ini juga bisa melihat kampanye tentang kanker anak gitu. Jadi selain kampanye untuk kanker anak, ya kemudian juga ada pemeriksaan yang secara berkala di semua kecamatan, bahkan di desa-desa. Jadi dideteksi lah, diumumkan siapa yang kira-kira ada ciri-ciri gejala awal, itu pemerintah harus mulai perhatian gitu, bukan mulai ya, harus perhatian intens. Jadi kan katakan kalau memang itu masih gejala awal atau ke stadium 1, itu akan bisa tertangani dengan baik begitu dibandingkan kalau sudah terlambat. Jadi harapannya pemerintah jangan hanya mengatakan hanya masalah gizi atau yang lain-lain, tetapi ya bukan hanya stunting. Stunting ini memang sangat penting karena ini Jember ini juga perlu perhatian. Tapi juga bisa juga kalau stunting gizi buruk, ya kemudian makannya salah, pola hidup orang tua mengasuh anak juga salah, ya bisa juga itu akan menyebabkan kanker gitu. Jadi menurut saya nanti kanker ini juga bisa jadi bom waktu loh, ya kan? Yeah. Ketika tidak tersosialisasikan atau pencegahannya, penanganannya sejak awal oleh dinas-dinas terkait, terutama garda terdepan ini adalah pemerintah di kota atau kabupaten, begitu. Ya, Bu Tari, seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya memang Bu Tari sering menggelar seminar wawasan kebangsaan seperti saat ini di mana mengambil tema mengenai kanker anak. Apakah dalam waktu dekat Bu Tari juga akan melakukan kegiatan serupa di mana Bu Tari memang berada di Komisi E mengenai kesejahteraan rakyat, Bu? Ya, jadi saya bersyukur untuk mulai Desember kemarin setiap anggota dewan itu diberi 2 slot ya, 2 kesempatan untuk melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Nah, saya ambil tema tiap bulannya itu disesuaikan paling kebutuhan masyarakat ya. Nah, contoh yang Januari kemarin tentang data kependudukan yang valid ya untuk terkait dengan bantuan sosial. Yang Februari ini terkait dengan kanker anak karena saya sesuaikan juga dengan hari peringatan. Nah, insya Allah nanti Maret saya akan mengambil tema tentang air. Nah, judulnya menyusul, tapi karena ada peringatan Hari Air Sedunia di bulan Maret. Dan krusialnya kan air merupakan kebutuhan hidup yang paling utama, kebutuhan pokok. Nah, selama ini kan kita tahu air sungai saja sudah warnanya tidak layak mandi, tidak layak minum ya kan. Kemudian juga ada daerah-daerah yang masih kekurangan air. Kemudian air minum itu juga mahal. Dan kaitannya juga air itu adalah kebutuhan kesehatan. Kemudian air itu kebutuhan ekonomi terkait dengan misalnya kekeringan. Ini yang insya Allah bulan depan saya akan angkat untuk ini tersosialisasi. Nah, kalau dikaitkan dengan wawasan kebangsaan, contoh yang hari ini apa hubungannya dengan Pancasila? Ya, sila kemanusiaan kan. Terkait dengan kanker itu masuk ke sila kedua. Jadi kebangsaan itu bagaimana kita perhatian peduli terhadap bangsa. Nah, terkait juga saya mencontohkan implementasinya kepada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya saya sesuaikan dengan bidang saya atau di Komisi Kesejahteraan, begitu. Ya baik, berarti dalam waktu dekat Bu Tari akan menggelar seminar wawasan kebangsaan dengan tema Hari Air sebagai kebutuhan pokok seperti itu. Baik, Ibu Hari Putri Lestari, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Bu Tari, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.